ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Yang pertama Ustadz, pertanyaan agak panjang sedikit. Ceritanya begini Ustadz, saya umpamanya punya usaha, dengan berjalan waktu, ada kakak saya telepon, Dek, tolong bantu abang untuk cari pekerjaan. Ya udah bang, gabung aja sama saya. Setelah berjalan waktu, usaha ini berjalan dari satu usaha menjadi dua usaha. Terus yang dua usaha ini saya kasih ke abang saya. Setelah berjalan waktu juga, kedua-dua usaha ini berjalan. Kebetulan usaha ini berdekatan. Ada persaingan gitu Ustadz. Jadi usaha yang pertama alhamdulillah bisanya menjadi usaha kedua dikarenakan rezekinya bagus gitu Ustadz ya. Setelah berjalan waktu, datang lagi abang satu lagi gitu Ustadz. Tolong bantu juga usaha bergabung bertiga. Setelah berjalan waktu lagi, keempat, kelima, jadi 5 saudara nih Ustadz. Setelah berjalan waktu, yang pertama tadi yang pisah, saya bilang, Bang, usaha yang pertama ini, usaha kita berdua, gitu Ustadz. Ya oke, nggak apa-apa, kata dia. Oh tapi jangan dulu, itu usaha kamu aja. Tapi dengan itikat baik saya, ya udah nggak apa-apa usaha berdua Bang. Jadi usaha pertama ini milik berdua dari segi bahasa, dari segi bicara gitu Ustaz. Tapi setelah dibicara, dinotariskan gitu Ustaz. Terus setelah berjalan waktu juga, yang si abang ini menuntut bahwa, oh ini harus dibagi dua. Dikarenakan kamu pernah bilang bahwa ini usaha berdua, dan saya harus sekarang juga kita jual nih usaha. Setelah berjalan juga waktu, saya kan mikir Ustaz ya, ini mungkin nggak bisa gitu. Itu terjadi percekcokan pertama, kedua, dan ketiga. Yang tiga terjadilah pemukulan antara dua orang ke saya gitu Ustaz. Dibawa ke jalur hukum, setelah dibawa jalur ke hukum, saya pernah bilang, mungkin itu kesalahan saya, emosi saya. Mohon maaf Bang, abang di sini tidak bawa apa-apa. Saya bilang begitu. Terus pada saat itu, saya ceritain detailnya awalnya gimana. Apakah pahala saya yang awal itu hilang semua Ustaz? Dikarenakan memang, mohon maaf, dari segi pendidikan mungkin mereka lebih tinggi. Terus dari segi kepintaran, mereka lebih pintar, saya akuin gitu Ustaz ya. Apakah hilang semua amal kebaikan saya mengajak kelima-lima saudara ini? Terus setelah secara hukum, kalau bahasa Betawinya itu borosikur gitu Ustaz. Apa kalau bahasa ini? Jadi yang saya kasih tadi saya ambil lagi gitu Ustaz. Dikarenakan saya beranggapan begini, dia udah punya usaha, saya udah punya usaha. Kecuali dia tidak punya usaha, mungkinlah. Ya udah kita bagi dua, kita satu-satu usaha gitu Ustaz. Terus secara hukum selesai, dan apa ada haknya lagi abang saya itu Ustaz setelah saya ambil gitu Ustaz. Baik. Terus mohon maaf, ini jangan di YouTube yang terakhir ini gitu Ustaz. Itu Ustaz ya. Ya. Jazakallahu. Ini lagi di ya. Ya kalau pertanyaan pribadi ditanyakan pribadi, enggak apa-apa walaupun bukan di pelajaran ya. Jadi sebenarnya saya beri nasihat-nasihat umum saja ya. Yang pertama, seorang itu memang kalau dia ingin niat membantu itu bagus ya, hal yang bisa kita jaga. Niat awal kita itu membantu, kita pelihara.
dan kita continue. Itu dulu satu. Terus yang kedua, kalau seorang sudah masuk di dalam amalan bersyirikat bersama, itu ada kaidahnya di seputar persyirikatan. Persyirikatan itu semua orang harus terlihat hak dan kewajibannya masing-masing kayak gimana. Walaupun sama saudara harus dipahami. Ya, misalnya ini milik siapa, berapa persen sahamnya, saudara yang masuk kayak gimana, atau dibentuk kayak gimana. Nah, sebab kalau tidak diukur seperti itu, tabiat persyirikatan itu kalau dibiarkan tanpa ukuran, seperti yang dikatakan dalam ayat ya, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Orang-orang yang bersyirikat itu sebagiannya kadang melampaui batas terhadap sebagian yang lain. Kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Itu sangat sedikit. Makanya adanya persyirikatan itu diikat dengan hukum akad-akad. Ya, dengan akad. Jadi kadang lumrah ya kita dalam sebuah usaha, ada saudara kita yang masuk, membantu, jenis membantunya itu apa akadnya. Itu harus dirinci akadnya. Kalau memang bersama, bersyirikat, nah itu biasanya kalau antara bersaudara kita banyak memberi ke lapangan saya. Ya, dan itu tidak akan berbahaya untuk kita. Malah kadang sebagian orang yang tidak mau ribut dengan keluarganya, kadang dia bilang sudah itu untuk kamu saja semuanya. Ya. Nah itu hal yang bagus ya, seperti itu. Karena rezeki itu tidak akan ditelantarkan untuk orang-orang yang seperti itu. Ya. Bagaimana kita punya rezeki yang pertama, Allah yang memberi. Ya. Masa kita berbuat baik, ingin menghindarkan dari kejelekan, Allah tidak membantu kita pada hal yang kedua. Ya. Allah itu maha pemurah. Karena itu dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Innaka lan tada'a syai'an lillahi ittiqa Allah illa abdalaka Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, kecuali Allah akan ganti kamu lebih baik daripada itu. Lebih baik daripada itu. Kadang persaudaraan itu tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya. Kita punya saudara, bagus hubungan. Kadang sebagian untuk menjaga hubungan itu, kadang diberi, kita keluarkan harta, kita infakkan sesuatu untuk menjaga. Itu hal-hal yang seperti itu perkara besar. Perkara besar dalam agama. Karena jangan kita lihat dunia yang ada di tangan kita ini. Dunia di tangan kita itu sementara, nanti kita tinggalkan. Hari ini, besok atau lusa, kita tinggalkan. Tapi kalau kita berbuat baik, menjaga persaudaraan, di atas ketakwaan, itu yang lenggeng, akan kekal sampai hari kiamat. Ya, wallahu ta'ala alam.